Cerita berlanjut, setelah Jiang Du mengatakan bahwa dia ingin merasakan teknik pedang Hua Qingyuan, walaupun dia sudah tahu kalau kekuatan Hua Qingyuan berada jauh di atasnya. Mendengar permintaannya, dengan serius, Hua Qingyuan bergumam dalam hatinya. Gambar di peta gunung dan sungai ini akan disiarkan langsung secara real-time, jika aku sampai mengungkapkan kekuatanku di depan Master Sekte. Semakin besar kekuatan yang kutunjukkan, semakin banyak juga pekerjaan yang akan aku dapatkan. Dengan semangat yang membara, Hua Qingyuan memutuskan, itu tidak bisa, aku hanya ingin bersantai. Karena dia tak ingin mengekspos kekuatannya, Hua Qingyuan hanya bisa menggunakan trik pamukasnya, dan dia langsung masuk mode serius. Karena kakak senior bersikeras untuk bertarung, maka aku tidak punya pilihan selain menggunakan trik ini. Mengira Hua Qingyuan akan serius melawannya, Jiang Du sedikit senang. Dalam hatinya, akhirnya adik junior mulai serius. Tak berlama-lama lagi, Hua Qingyuan langsung menunjuk ke depan, dan mengatakan, lihat apa itu. Mendapati Hua Qingyuan yang menunjuk ke belakangnya, secara refleks, Jiang Du berbalik melihat ke belakang. Akan tetapi, setelah dia melihat di belakangnya, Jiang Du sama sekali tidak mendapati apapun di sana. Dalam hatinya, tidak ada apa-apa di sini. Dan dia berbalik lagi melihat ke tempat Hua Qingyuan, namun, Hua Qingyuan dengan cepat langsung melesat ke atas, untuk melarikan diri darinya. Jiang Du hanya terdiam tanpa kata menatap ke arah Hua Qingyuan melarikan diri. Menyadari bahwa dia sedang dibodohi Hua Qingyuan, ekspresi Jiang Du seketika berubah suram. Tak hanya itu, para murid yang menyaksikan kejadian itu dari layar spiritual, juga dibuat terdiam tanpa kata, melihat Hua Qingyuan yang langsung melarikan diri tanpa bertarung. Salah seorang murid mengatakan, apa-apaan itu, meskipun basis kultivasi Hua Qingyuan ini memang rendah, tapi akan sangat memalukan untuk melarikan diri dari pertempuran. Para murid juga mulai bergosip mengenai hal yang Jiang Du katakan saat ingin menantang Hua Qingyuan. Apa kamu mendengar apa yang dikatakan kakak senior Jiang Du tadi? Mungkinkah Hua Qingyuan menyembunyikan kekuatannya dan dia sebenarnya lebih kuat dari kakak senior Jiang? Itu hanyalah kata-kata provokasi dari kakak senior Jiang yang ditujukan untuk mengejek Hua Qingyuan, tapi kamu malah menganggapnya serius. Scene kembali lagi di dalam peta gunung dan sungai, terlihat, Jiang Du yang berusaha mengejar Hua Qingyuan, sambil berteriak memintanya untuk berhenti melarikan diri. Hua Qingyuan, berhenti. Akan tetapi, Hua Qingyuan sama sekali tak mempedulikan teriakannya, dia terus melesat melarikan diri dari kejaran Jiang Du. Jiang Du masih terus berusaha mengejar, tapi kecepatan Hua Qingyuan sangatlah cepat hingga membuatnya kelelahan. Dalam hatinya, sial, dia sangat cepat. Karena dia sudah tidak sanggup jika terus mengejar, Jiang Du langsung melancarkan sebuah serangan tebasan pedang ke arah Hua Qingyuan, sambil berteriak, berhenti melarikan diri. Tebasan itu dengan cepat melesat ke arah Hua Qingyuan, dan dalam sekejap mata, tebasan itu sudah hampir mengenainya. Akan tetapi, Hua Qingyuan masih bisa menghindari tebasan itu, membuat tebasan pedang itu terus melesat menghantam tempat di sana. Jiang Du masih dalam posisi yang sama setelah melancarkan serangan tebasan pedang itu. Dengan cukup kesal, Jiang Du mengatakan, adik junior sudah cukup, berhenti, kamu baru saja menghindari tebasan pedangku. Mereka berdua saling berhadapan di atas taman bunga persik di sana, dan Jiang Du bertanya. Jadi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatanmu lebih tinggi dariku, tapi kenapa kamu masih melarikan diri? Mendengar Jiang Du yang mengatakan bahwa dia lebih kuat darinya, Hua Qingyuan yang tidak ingin mengekspos kekuatannya, hanya bisa bergumam kesal, apa yang kakak senior bicarakan? Dengan lantang, Hua Qingyuan mengatakan, kultivasiku memang sangat rendah, dan alasan mengapa aku bisa menghindari tebasan pedangmu itu adalah murni karena aku beruntung saja. Melihat Hua Qingyuan yang begitu lantang mengatakan bahwa dirinya hanya beruntung saja bisa menghindari serangan Jiang Du, para murid yang menonton hanya bisa terdiam tanpa kata. Dari bangku para master aula, sambil memegang kepalanya, dengan kesal, Dong Geng bergumam, Sekte Pedang Qingyun kita sebenarnya memiliki murid yang tidak tahu malu seperti Hua Qingyuan ini. Melihat Jiang Du yang tidak dapat mengejar Hua Qingyuan, membuat Lantong sedikit curiga. Ini sangat mencurigakan.
padahal Jiang Du berusaha mengejarnya dengan begitu keras tapi dia tidak bisa menangkapnya. Apakah Hua Qingyuan ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Jika benar begitu, lalu untuk apa dia menyembunyikan kekuatan aslinya? Tetua kedua di samping menanggapi, hanya ada satu kemungkinan, karena kedua orang ini berperilaku tidak normal, pasti ada mata-mata dari sekte iblis di antara mereka. Tetua kedua menoleh ke arah Wen Jian dan mengusulkan, Master Sekte, mengapa kamu tidak menggunakan peta gunung dan sungai Qiankun untuk memaksa mereka berdua agar bertarung? Dan melihat siapa di antara mereka yang merupakan mata-mata sekte iblis melalui pertarungan mereka. Menerima usulannya, sambil mengambil peta gunung dan sungai Qiankun di sakunya, Wen Jian membalas, apa yang dikatakan tetua kedua memang masuk akal. Tanpa basa-basi lagi, Wen Jian langsung bersiap mengontrol peta gunung dan sungai Qiankun itu, untuk membuat mereka bertarung, lalu aku akan membantu mereka agar. Namun, belum sempat dia melakukannya, secara tiba-tiba terjadi sebuah ledakan energi iblis dari arah puncak Flowing Cloud. Mendengar suara ledakan itu, Wen Jian, Master Aula beserta para murid, serempak melihat ke arah sumber ledakan. Arah itu adalah puncak Flowing Cloud. Ledakan apa itu? Melihat energi yang dipancarkan dari ledakan itu, dengan sedikit terkejut, Wen Jian bergumam, itu adalah energi iblis. Ledakan energi iblis itu mengakibatkan bebatuan di sana berhamburan, dan energi iblis juga mulai menyebar di seluruh puncak Aula Flowing Cloud. Dan di puncak Aula Flowing Cloud terdapat dua murid yang berdiri di sana, mereka adalah mata-mata dari sekte iblis, juga merekalah orang yang membuat ledakan energi iblis itu. Murid mata-mata berambut panjang bergumam, seperti yang diharapkan dari kakak senior Zhao Rui, dia sebenarnya sudah mengantisipasi situasi saat ini. Dan dia mengeluarkan sebuah kalung giok di tangannya, ia melanjutkan perkataannya, selama kita mengaktifkan formasi, bala bantuan yang dikirim pria itu akan segera datang. Sambil membawa kalung giok itu di tangan mereka masing-masing, mereka berdua serempak berteriak, demi Tuan, dan mereka langsung menghancurkan kalung giok di tangan mereka. Tepat setelah kalung giok itu dihancurkan, energi iblis di Aula Flowing Cloud seketika mulai bergejolak. Dan tak berselang lama, energi iblis di Aula Flowing Cloud membentuk sebuah pilar energi iblis yang membumbung tinggi ke langit. Tak berhenti sampai di situ, dari berbagai puncak Aula Sekte Pedang Qingyun juga mulai bermunculan pilar-pilar energi iblis yang membumbung tinggi ke langit. Pilar-pilar energi iblis itu berada di sekeliling Sekte Pedang Qingyun, dan membentuk sebuah formasi penutup langit dan pemblokir spiritual yang menyelimuti seluruh Sekte Pedang Qingyun. Yue Jianxin yang berada di dalam peta gunung dan sungai Qiankun seketika terkejut menyadari perubahan yang terjadi di langit-langit peta gunung dan sungai Qiankun. Tak hanya Yue Jianxin, Hua Qingyuan juga melihat perubahan itu. Dia menunjuk ke langit di belakang Jiang Du dan mengatakan, kakak senior lihat, apa itu? Jiang Du yang mengira Hua Qingyuan ingin membodohinya lagi untuk melarikan diri. Dengan kesal, ia membalas, apa menurutmu aku akan tertipu oleh trikmu ini lagi? Langit-langit yang berada di seberang gunung dipenuhi energi hitam disertai dengan burung gagak yang berterbangan, membuat suasana di sana menjadi sangat mencengkram. Menyadari energi hitam itu berasal dari bendera formasi iblis yang sama seperti bendera formasi yang dia temui di gunung belakang Aula Flowing Cloud, Hua Qingyuan bergumam dalam hatinya. Aura ini berasal dari bendera formasi iblis yang telah diaktifkan, ini gawat. Sepertinya sesuatu hal buruk terjadi pada sekte. Di luar peta pegunungan dan sungai Qiankun, formasi penutup langit dan pemblokir spiritual telah sepenuhnya menyelimuti sekte pedang Qingyun. Menyaksikan itu, membuat para murid di sana menjadi sedikit cemas tentang apa yang sedang terjadi di sana. Apa yang terjadi? Wen Jian bergegas berteriak menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Ini adalah formasi iblis, ada mata-mata dari sekte iblis di sini. Dengan cepat, dua orang Master Aula melesat menuju dinding formasi yang berada di atas sekte pedang Qingyun itu. Mereka berdua adalah Gu Yu dan Dong Geng yang melesat menuju dinding formasi itu untuk mencoba menghancurkannya. Mereka berdua langsung melancarkan serangan secara bersamaan ke arah dinding formasi itu, untuk mencoba menghancurkannya. Namun, serangan mereka berdua sama sekali tak menggores sedikit pun dinding formasi itu.
dan mereka berdua justru terkena serangan balik dari formasi itu hingga membuat mereka terjatuh ke bawah. Dengan tubuh yang sedikit bergetar, Gu Yu mengatakan, serangan spiritual dan serangan fisik sama sekali tidak berpengaruh pada formasi itu. Formasi semacam ini setidaknya merupakan level formasi sekte besar. Lantong yang merupakan seorang master formasi langsung menggunakan penglihatannya, untuk melihat formasi apa yang menyelimuti sekte pedang King Yun. Setelah melihatnya, ia memberitahu. Ini adalah formasi besar penutup langit dan memblokir spiritual. Dan dia menjelaskan, formasi ini dapat menghalangi kekuatan spiritual dan persepsi antara langit dan bumi. Ini adalah formasi jebakan yang sangat kuat. Wen Jian bergegas berteriak menginstruksikan para murid untuk segera pergi menuju puncak Flowing Cloud, untuk menghancurkan bendera formasi di sana. Semua murid dengarkan aku, kalian segera pergi menuju puncak Aula Flowing Cloud, temukan bendera formasi di sana, dan segera hancurkan. Namun, secara tiba-tiba terdengar suara Master Sekte Blood Sea yang datang mengatakan, itu sudah terlambat, sekarang kita bertemu lagi. Tak berselang lama, setelah perkataan itu terdengar, tempat di hadapan Wen Jian mulai berfluktuasi membentuk ruang dimensi. Dan dari fluktuasi energi itu muncul 3 sosok master besar Sekte Iblis, yang adalah, Xiang Ba, Blood Sea True Monarch, dan Li Wuya. Master Sekte Blood Sea melanjutkan perkataannya, sekarang kita bertemu lagi, Master Sekte Wen. Melihat sosok orang yang berbicara itu, dengan nada tinggi, Wen Jian menanggapi, itu kamu, Blood Sea True Monarch. Melihat Wen Jian yang masih mengingat namanya, Master Sekte Blood Sea membalas, sungguh suatu kehormatan bagiku bahwa Master Sekte Wen benar-benar masih mengingat namaku. Wen Jian juga melihat 2 orang di samping Blood Sea True Monarch itu, dan mengatakan, itu, Master Sekte Demon Cloud, Xiang Ba, dan Master Sekte Suanyin, Li Wuya. Melihat ketiga orang itu, Wen Jian mendengus, untuk menyerang Sekte Pedang King Yunku, kalian bertiga. Wen Jian mengaktifkan teknik True Energy, dan melanjutkan perkataannya, kalian sebenarnya bekerja sama. Dengan cepat, Wen Jian bersiap melancarkan sebuah serangan, sambil berteriak, tapi hanya dengan kalian bertiga, ingin menghancurkan Sekte Pedang King Yunku, kalian terlalu menyombongkan diri kalian. Tanpa basa-basi lagi, Wen Jian melancarkan sebuah serangan itu, langsung melesat menuju ke arah mereka bertiga. Tak tinggal diam, dengan santai, Master Sekte Blood Sea mengangkat jarinya di depan bibirnya, dan mengatakan, hancurkan. Sebuah energi iblis muncul di hadapannya, membentuk sebuah perisai, yang berhasil memblokir serangan Wen Jian, dan kedua kekuatan mereka saling berbenturan di sana. Akibat bentrokan serangan mereka, serangan Wen Jian langsung dipantulkan ke samping dan menghantam tebing batu di sana. Setelah memblokir serangan Wen Jian, dengan cepat, Master Sekte Blood Sea bersiap melancarkan serangan balasan. Master Sekte Wen masih suka mendominasi seperti biasa. Master Sekte Blood Sea menunjuk ke arah Wen Jian, dan melanjutkan perkataannya, tapi sayang sekali, kalian semua akan mati hari ini. Tak menunggu lama, serangan yang dilancarkan Master Sekte Blood Sea secara tiba-tiba, menghantam tubuh Wen Jian hingga membuatnya batuk darah. Melihat itu, dengan cemas, Lantong bergegas melesat terbang menghampirinya, sambil berteriak, Master Sekte, apa kau baik-baik saja? Wen Jian mengamati luka di tangannya, dan bergumam, serangan tadi sangat kuat, mungkinkah ini, kekuatan Dewa Iblis? Dan dijelaskan, kekuatan Dewa Iblis adalah kekuatan yang paling jahat di dunia iblis. Klan Iblis pernah mengandalkan kekuatan Dewa Iblis untuk menginvasi dunia Changyun, dan pada saat perang mereda, kekuatan Dewa Iblis saat itu juga menghilang. Wen Jian menyeka darah di sudut mulutnya, dan bergumam, ini benar-benar kekuatan Dewa Iblis. Mendengar itu, Lantong sontak terkejut, apa, bukankah kekuatan Dewa Iblis telah menghilang sejak lama, jadi bagaimana mungkin Blood Sea True Monarch memiliki kekuatan seperti itu? Tak membuang-buang waktu lagi, Master Sekte Blood Sea langsung memanggil para bawahannya dan menginstruksikan, kalian segera pergi, dan ambil peta gunung dan sungai Qian Kun itu. Menerima instruksinya, para bawahannya bergegas melesat maju menyerang, tak tinggal diam. Para anggota Sekte Gerbang 9 Surgawi juga bersiap melawan, bersiap untuk bertarung, lindungi Master Sekte. Namun,
dikarenakan para pasukan Sekte Iblis yang diunggulkan oleh formasi penutup langit dan pemblokir spiritual, mereka bisa dengan mudah memukul mundur para Master Aula Sekte Pedang King Yun. Salah seorang pasukan Sekte Iblis, menggunakan tangan spiritual dan berhasil merampas peta gunung dan sungai Qiankun milik Sekte Pedang King Yun. Sambil menyeka darah di sudut mulutnya, setelah dipukul mundur oleh seorang pasukan Sekte Iblis, Lan Tong bergumam, "Bajingan, bagaimana bisa mereka juga diberkati oleh kekuatan Dewa Iblis?" Peta gunung dan sungai Qiankun yang berhasil dirampas oleh pasukan Sekte Iblis, mulai berlahan mereka buka. Tak menunggu lama, ruang dimensi menuju ke dalam peta gunung dan sungai Qiankun itu telah berhasil terbuka. Menyadari bahwa peta gunung dan sungai Qiankun sudah tidak dalam kendalinya, Wen Jian sedikit panik, dalam hatinya, "Gawat, koneksiku dengan peta gunung dan sungai Qiankun telah terputus." Master Sekte Blood Sea menatap ke arah mereka dan mengatakan, "Kita semua diberkati oleh kekuatan Dewa Iblis, jadi berhentilah berjuang dengan sia-sia. Dalam waktu 2 jam, kalian semua akan dimusnahkan menjadi bola darah oleh formasi besar Sekte Iblis ini, jadi kalian patuhlah dan berkontribusilah pada kami dalam upaya membangkitkan kembali Raja Iblis." Tanpa basa-basi lagi, para pasukan Sekte Iblis langsung mengaktifkan sebuah formasi pengorbanan. Tak menunggu lama, para murid yang berada di sana seketika mulai menjerit kesakitan karena tekanan dari formasi pengorbanan. Mereka semua berteriak panik, "Aku tidak ingin mati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapa yang bisa menyelamatkan kita?" Master Sekte Blood Sea menatap ke arah mereka, dan mengatakan, "Kalian jangan khawatir, tidak akan ada seorang pun dari Sekte Pedang King Yun yang akan bisa lolos dari jaringku, dan aku akan menyatukan kalian semua kembali di neraka." Setelah mengatakan itu, Master Sekte Blood Sea bergegas memanggil lagi 2 bawahannya, Shen Yuan, Meng Feng. Tak menunggu lama, kedua orang itu langsung muncul di sana, siap hadir. Master Sekte Blood Sea menginstruksikan mereka berdua, "Kalian masuk ke dalam peta gunung dan sungai Qiankun lalu bunuh semua murid jenius Sekte Pedang King Yun di sana." Menerima instruksinya, mereka menjawab, "Ya," dan dengan cepat, mereka berdua langsung melesat masuk ke dalam peta gunung dan sungai Qiankun itu. Sementara itu, di dalam peta gunung dan sungai Qiankun, tepatnya di tempat Hua King Yuan, dia masih bermain-main dengan Jiang Du di sana. Hua King Yuan terus menghindari serangan yang Jiang Du lancarkan, dan mengatakan, "Kakak senior, mari kita berhenti bertarung. Tidakkah kamu penasaran kenapa domain di peta ini baru saja terguncang?" Mengira Hua King Yuan sedang ingin membodohinya lagi, dengan cukup kesal, Jiang Du membalas, "Aku tidak akan berhenti, adik junior, kau tidak akan bisa membodohiku lagi." Jiang Du masih terus melancarkan serangan tebasan pedangnya ke arah Hua King Yuan, sambil terus meminta Hua King Yuan untuk menunjukkan kekuatannya, "Gunakan kekuatanmu." Melihat Jiang Du yang sama sekali tidak mempercayai perkataannya, dan tetap terus menyerangnya, Hua King Yuan berpikir, sepertinya aku harus mengambil tindakan untuk menghentikannya." Namun, sebelum dia mengambil tindakan, Hua King Yuan menyadari bahwa ada murid lain yang datang ke arah mereka. Menyadari itu, Hua King Yuan tersenyum bergumam, dalam hatinya, sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan." Dan benar saja, tepat ketika dia melompat ke atas menghindari serangan Jiang Du, sebuah serangan juga melesat dari belakangnya dan menghantam serangan Jiang Du. Melihat serangan dari pihak ketiga yang secara tiba-tiba muncul memblokir serangannya, membuat Jiang Du bertanya-tanya siapa yang ikut campur itu. Tak berhenti sampai di situ, pihak ketiga yang belum memperlihatkan dirinya, lanjut melancarkan serangan lagi ke arahnya. Menyadari siapa pelakunya, sambil memblokir serangan itu, Jiang Du berteriak, "Wang Lan, kenapa kau mengganggu pertarunganku?" Melihat mereka yang sudah mengetahui keberadaannya, Wang Lan bergegas keluar dari hutan bunga persik di sana, dan menemui mereka. Dan menanggapi, "Tidak, aku hanya ingin meminta kalian berdua untuk berhenti bertarung." Wang Lan menjelaskan, "Kalian pasti juga sudah memperhatikan getaran yang baru saja terjadi, bukan? Karena aku mempraktikkan teknik Great Way of Wind, jadi aku dapat mendeteksi semua perubahan halus pada aura di sekitar. Baru saja aku merasakan 2 aura spiritual aneh dari seorang di tahap Purple Chaos tingkat 9 menerobos masuk ke dalam domain peta ini, tapi aku juga sedikit ragu." Dengan serius, Hua King Yuan membalas,
Sekte Pedang Qingyun kita telah diserang dan bahkan musuh berhasil masuk ke dalam domain peta ini. Mendengar itu, Jiang Du menanggapi, bagaimana bisa? Siapa yang berani menyerang Sekte Pedang Qingyun kita? Selain itu, Master Sekte sudah berada di tahap Transcendence tingkat 6. Sambil mengeluarkan jimat giok di tangannya, Wang Lan menjelaskan, aura Master Sekte pada jimat giok teleportasi ini telah menghilang, jadi hubungan kita dengan dunia luar seharusnya telah terputus. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba memverifikasinya sendiri. Dan dijelaskan, jimat giok teleportasi memungkinkan pemegangnya untuk menghancurkan jimat giok tersebut. Dan secara otomatis dia akan keluar dari permainan atau meninggalkan domain bunga persik saat dia menghadapi bahaya. Setelah mendengar penjelasannya, Jiang Du bergumam, jadi begitu, dan dengan kesal, Jiang Du melanjutkan perkataannya, aku rasa kamu ingin mengelabui kami agar keluar dari kompetisi, bukan? Melihat Jiang Du yang malah menuduhnya, Wang Lan seketika terdiam tak bisa berkata-kata lagi. Sambil menguap, Hua Qingyuan mengeluarkan jimat giok miliknya, dan menengahi mereka, kenapa kalian malah ribut? Kalian akan tahu jika sudah mencobanya. Melihat Hua Qingyuan yang tanpa ragu langsung menghancurkan jimat giok miliknya, sontak membuat mereka berdua terkejut panik, adik junior, kenapa kau melakukan itu? Namun, setelah jimat giok itu dihancurkan, Hua Qingyuan sama sekali tidak diteleportasikan keluar, yang berarti jimat giok itu sudah tidak berfungsi. Menyaksikan itu, mereka berdua bergumam, dalam hati mereka, itu berarti apa yang dikatakan adik junior itu benar, bahwa sesuatu hal buruk memang sedang terjadi di Sekte Pedang Qingyun kita. Dan dari kejauhan tiba-tiba muncul sebuah serangan yang melesat ke arah mereka bertiga dengan sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, serangan itu sudah melesat tepat di tempat mereka berdiri. Akan tetapi, mereka bertiga masih sempat menghindarinya. Setelah berhasil menghindari serangan itu, mereka bertiga melihat ke arah orang yang melancarkan serangan itu. Sambil terbatuk-batuk Jiang Du bertanya, siapa kamu? Seorang kultivator tahap Purple Chaos tingkat 9. Orang yang melancarkan serangan itu, yang adalah anggota klan iblis yang diutus untuk menghabisi para murid jenius di dalam peta, tertawa menanggapi. Haha, apakah kamu baru menyadarinya? Tapi sekarang sudah terlambat. Sambil menangkupkan kedua tangannya, orang itu memperkenalkan dirinya, namaku Shen Yuan.